Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Retno Chandra Wijaya, nomor NIM 4122311006, akan mempresentasikan perancangan Convention and Exhibition di area Stasiun Tangerang. Dosen pembimbing saya, Bu Dea Putri Gasani, dan dosen utamanya Pak Anijar Bahri. Jadi, lokasi tapak ini berada di kawasan komersial, strategis, terletak di Stasiun Tangerang, Kelurahan Sukarasa. Maka dari itu, saya ambil Sukarasa tersebut menjadi nama convention ini jadi Sukarasa Convention Exhibition Tangerang. Untuk gagasan utama perancangan ini, jadi saya ingin membuat sebuah convention yang bisa menjadi jembatan antara waktu masa lalu Kota Tangerang sebagai kota kolonial, yang mana Kota Tangerang ini kan dekat dengan beberapa area seperti Kota Lama, Pasar Lama, kemudian ada Benteng Heritage juga di area sekitar saya ya. Kemudian eh, dipadukan dengan masa kini sebagai kota yang dinamis dan modern. Kemudian saya juga ingin membawakan arsitektur yang memadukan elemen sejarah dengan material teknologi modern yang dapat menghadirkan sebuah pengalaman yang baru sebagai ruang yang edukatif dan kontemporer. Kemudian untuk pendekatan pada desain ini, saya terinspirasi ya dari sebuah cagar budaya yang tadi saya sebutkan di area set yang memiliki nilai bersejarah dengan bangunan tua di mana pusat aktivitas ekonomi sejak masa lampau ya, seperti Pasar Lama Tangerang dan Museum Benteng Heritage ini. Kemudian untuk awalnya, kenapa saya membentuk dua bangunan masif pada sisi samping kanan dan kiri, kemudian Pak area tengah memakai atap yang melengkung itu. Jadi awalnya saya ingin menempatkan dua masa bangunan utamanya itu pada sisi kiri dan kanan. Jadi sisi sebelah kanan yang di dekat area stasiun yang berisik, saya menempatkan exhibition di situ. Kemudian untuk sebelah kirinya merupakan area convention center yang mana areanya lebih tenang. Kemudian ada area tengah itu merupakan suatu penghubung pre-function lobby untuk jembatan menuju pre-function menuju ke exhibition maupun ke convention. Jadi konsepnya itu terinspirasi dari konsep Heiwan, di mana konsep ini merupakan penempatan bangunan kiri dan kanan, dan pada tengahnya itu, kalau di konsep Heiwan halaman, tapi di sini saya menempatkan sebagai lobby atau penghubung antara convention dan eksibisi. Nah, kemudian untuk atapnya ini, saya mengambil dari atap Cina, yaitu Dian sebagai konteks heritage-nya, jadi tidak se-template mengcopy dari arsitektur Cina, cuman saya secara simbolis saja untuk mengambil atap area untuk mengambil atap China-nya itu pada area tengah ini. Ya, untuk eh, membuat atap bentang lebarnya, saya membuat atap folded plate atau bentang lebar lipat, di mana saya menempatkan di eksibisi dan konvensi. Nah, kemudian untuk transformasi bentuk, kita mulai dari ini site dengan luas area itu 9.354 meter persegi. Kemudian transformasi pertama, saya mencoba membentuk dasar bangunan dengan dimaksimalkan bentuk tapak. Yang ketiga, saya membagi dua bangunan yang kiri dan kanan sesuai dengan konsepsi hewan tadi yang menempatkan area tengah sebagai area halaman atau pre-function. Kemudian untuk transformasi keempat, penambahan pre-function sebagai penghubung convention dan exhibition. Kemudian transformasi kelima, penambahan elemen vertikal atau lantai dua, di mana area tersebut merupakan area private, di mana yang bisa mengakses hanya untuk coworking atau area meeting. Kemudian untuk tengah-tengahnya tadi atap limas yang mengambil arsitek China, yaitu Wudian sebagai konteks heritage-nya itu. Jadi ya secara garis besar konsep yang saya terangkan ini merupakan, jadi secara garis besar konsep yang saya gunakan pada bangunan ini merupakan bangunan yang dirancang dengan pendekatan modern heritage, di mana masa utama dibentuk secara sederhana, kemudian rasional, minimalis sebagai representasi untuk arsitektur modern.
di mana arsitektur modern itu ditempatkan pada area kanan kiri yang merupakan area konvensi dengan atap folded flat. Kemudian untuk unsur heritage-nya tidak diwujudkan secara literal pada seluruh bangunan ya, karena saya melainkan atap China ini diinterpretasikan secara selektif melalui bentuk atap pada bagian tengah. Kemudian bangunan yang terinspirasi dari arsitektur tradisional China, eh, bagian tengah ini berperan sebagai ruang transisi atau lobby atau pre-function atau bisa juga disebut ruang simbolik yang mengikat seluruh masa modern dan di sekitarnya yaitu konvensi dan eksibisi. Jadi saya mengambil siluetnya saja yang atap sedikit melengkung dengan tidak menggunakan dekorasi-dekorasi khas China. Jadi untuk warna-warna yang saya gunakan juga merupakan warna-warna penyeimbang, yaitu pada masa modern saya mengambil warna putih, kemudian ada warna abu-abu pada area cat pedestrian, kemudian ada warna coklat ke merah-merahan yang terkenal dengan arsitektur Cina. Kemudian untuk atapnya saya mengambil abu gelap, kemudian hitam dengan coklat tua juga. Untuk kesesuaian dengan konsep tanpa AC juga bisa bisa ya karena atap China-nya juga mempunyai overhang yang lebar, kemudian rongga udara yang juga lumayan besar, bisa untuk naungan juga, terus cocok untuk iklim tropis. Kemudian atap ini juga membantu stack effect ya. Ruang tengahnya bisa menjadi buffer thermal bagi kebisingan, jadi selaras antara heritage plus pasif juga. Oke, lanjut ke gambar kerjanya. Dimulai dari basement. Eh, untuk kolom-kolom yang saya gunakan menggunakan komposisi rata-rata yaitu dengan jarak 8.000 antar kolom. Untuk bisa mengakses basement, masuk mobilnya itu dari area kiri, dari area kanan atau area yang dekat dengan stasiun. Area kanan sini masuk, kemudian parkir mobil. Nah, parkir mobil ini bisa menampung sampai 100 mobil. Nah, di sini juga saya menempatkan area drop off jika mana eh, orang-orang ingin masuk dari basement ya. Jadi ketika sudah parkir bisa masuk juga dari sini. Nah, untuk motor saya taruh parkirannya itu terpisah dari parkir mobil. Jadi aksesnya itu dari sebelah kiri. Jadi tidak masuk dulu ke area eksibisinya, tapi dari luar langsung ke parkiran motor tersebut. Tapi posisinya sama-sama di basement. Nah, area parkir motor ini juga bisa menampung 100 motor. Berbeda dengan parkir mobil kita harus masuk ke area eksibisi dulu, kemudian untuk menempatkan drop off, lalu ketika ada orang yang drop off bisa langsung keluar ataupun ke basement dari sini. Nah, untuk keluarnya juga saya menempatkan di area kiri ini. Kemudian ketika masuk ke area bangunannya saya langsung menempatkan lift. Jadi orang yang setelah parkir dari mobil basement ini bisa langsung masuk dan naik ke lift. Kemudian jikalau ingin berbelanja-berbelanja atau makan-makan atau mengambil uang bisa masuk ke area depannya itu di mana area ini merupakan area retail dan penempatan ATM center juga di sini. Kemudian saya naruh juga toilet di sini supaya orang-orang dari retail tidak perlu ke atas untuk mengakses toilet. Untuk area engineer saya taruh di belakang si toilet ini. Jadi aksesnya itu dari koridor lift ini. Jadi koridornya itu menghubungkan lift, retail, dan ruang engineer. Di mana ruang engineer ini terdapat ruang ahur, ruang panel, ruang genset, ruang trapo, dan ruang pompa. Nah, untuk area depan, ini merupakan tangga akses dari ruang terbuka hijau di depan eksibisi. Jadi untuk orang-orang dari depan ketika ingin mengunjungi retail,
langsung turun ke bawah dari tangga ini. Kalau mau masuk retail bisa langsung ada pintu utamanya di sini, atau kalau mau naik ke atas bisa akses dari lift atau naik tangga yang saya tempatkan di pintu dekat pintu utama. Nah, masuk ke lantai satu, seperti yang saya jelaskan tadi, sebelah kiri ini merupakan akses untuk parkir motor, jadi terpisah dari area akses mobil. Untuk parkir mobil atau area akses mobil ke dalam bangunan, kita bisa mulai dari area sebelah kiri ini. Jadi mobil masuk, kemudian belok kanan. Di sini saya tempatkan teras dan area drop off. Jadi orang-orang dari yang memakai mobil bisa drop off di sini, langsung ke teras dan langsung ke dalam. Kemudian untuk mobil pengantar atau mobilnya, ketika ingin hanya sekedar pengantar saja, bisa langsung keluar dari belok kanan, ataupun bisa juga parkir di basement yaitu lurus belok kiri. Jadi ini akses belok kiri, akses ke basement. Dan yang tadi saya jelaskan juga, eh, keluarnya dari arah kiri. Jadi kenapa saya tempatkan area keluarnya dari kiri? Supaya ketika selesai parkir, selesai acara, orang-orang atau yang parkir di basement bisa balik lagi dan bisa mengangkut lagi orang-orang yang selesai dari acara ini, eksibisi ini. Jadi bisa langsung diangkut, di drop off, langsung keluar lagi. Nah, di area lobby ini, di area teras, drop off, kita masuk. Di sini saya langsung menempatkan resepsionis sebagai penunjang untuk informasi bagi pengunjung yang ingin pergi kemana. Nah, jadi sebelah kiri dan kanannya itu merupakan tangga akses ke area lantai duanya tersebut. Untuk area di belakang resepsionis atau di bawah tangga, saya menempatkan area lactation atau area menyusui bagi ibu hamil, ibu muda ya. Kemudian ada storage juga di samping kiri dan kanan atau bawah tangganya tepat. Nah, kemudian untuk mengakses toilet, musola, saya menempatkan di depan ruang menyusui atau di belakang resepsionis juga. Jadi ketika orang masuk dari function depan dari lobby, kalau ingin ke toilet bisa langsung lurus saja ke belakang. Nah, untuk orang yang akan mengakses eksibisi secara gratis, eksibisinya itu saya naruh dua pintu dari sebelah kiri sini dan kanan dari area depan. Area depan ini saya taruh juga lounge. Nah, untuk area lift ini berada di area si dekat lounge ini. Jadi ini merupakan liftnya. Saya naruh tiga. Kalau untuk masuk eksibisi yang berbayar, saya juga naruh area tiketing di sini supaya jadi kalau acaranya berbayar untuk pintu sebelah kirinya itu ditutup, hanya bisa akses dari sebelah depan ini. Saya juga eh, menempatkan pintu di dekat si exhibition atau sebelah kanannya juga ini sebagai akses orang-orang yang dari stasiun. Jadi yang dari stasiun ini sebelah kanan bisa naik tangga, masuk ada zebra cross. Jadi supaya tidak jauh ke lobby, ke teras drop off bisa mengakses dari pintu yang saya sediakan di sebelah kanan ini. Di sini saya juga menempatkan toilet supaya tidak jauh mutar ke belakang yang di belakang resepsionis ini. Di dekat toilet ini saya juga menempatkan tangga darurat. Dan tangga darurat ini akses dari lantai 2. Kemudian untuk pengunjung yang ingin mengunjungi VIP room eksibisi ini bisa masuk dari area VIP, dari area eksibisi, ataupun bisa juga dari pre-function. Pintunya itu dari sebelah kanan si toilet yang dekat musola. Kemudian drop off eksibisi saya taruh di belakang sini. Eh, Bisa juga langsung akses ke VIP jika memang ada orang yang penting. Kemudian untuk sebelah kanan drop off-nya saya naruh ruang kontrol dan storage. Nah, lanjut ke eksibisi, lanjut ke konvensi. Untuk orang yang ingin mengakses konvensi, saya menempatkan area tiketing di depan sini, kemudian area pintu
pada samping kiri dan kanan untuk akses convention hall 1 dan convention hall 2. Convention 1 itu di atas, convention 2 di bawah ini. Kemudian untuk area green room, area DIPA, area-area untuk pemateri atau yang pembawa acara, saya menempatkan di sebelah bawah konvensi 2 ini. Jadi aksesnya itu bisa dari pre-function atau dari konvensinya juga bisa. Di sini harusnya saya menempatkan pintu. Nah, kemudian di area green room ini saya menempatkan ada dua ruang DIPA, satu ruang artis, kemudian pada area tengahnya ini merupakan area untuk make up, kemudian ada ruang fitting untuk ganti baju dan toilet, ada toilet juga. Nah, untuk di sini juga di sebelah kanannya saya taruh catering, jadi untuk aksesnya dari sebelah kiri eh, konvensi ya, jadi dari loading dock. Ketika orang yang ingin mengakses mempersiapkan catering di convention hall yang bawah, bisa dari catering yang di dekat area grand room ini. Kemudian ada tangga darurat dari lantai atas juga. Nah, untuk di sebelah atas, saya menempatkan juga area catering dan VIP room. Jadi untuk konven ini cateringnya untuk area convention hall yang atas ini. Jadi drop off untuk yang mempersiapkan catering, untuk yang di lantai untuk yang convention atas bisa belok kanan, kemudian untuk yang convention yang bawah bisa kiri dan menelusuri koridor untuk mengakses ke catering. Di VIP room juga saya menempatkan tangga darurat untuk dari lantai atas. Nah, untuk VIP saya menempatkan toilet juga tiap ruang VIP-nya. Lanjut ke lantai duanya. Nah, ini poin ya yang untuk area resepsionisnya saya menaruh poin. eh, ini tangga yang akses dari bawah. Jadi kalau dari tangga naik kita bisa langsung menemukan pre-function dan bisa langsung ada toilet dan musola. Jadi musola ini untuk orang-orang yang mengakses bagian kantor, meeting room, dan co-working space supaya tidak jauh ke bawah. Nah, lanjut dari bawah ke atas sini dari tangga, untuk mengakses ke ruang kantor, kita bisa belok kiri. Jadi belok kiri, terus belok kanan lagi. Jadi di atas poin si convention ini, saya menempatkan office atau kantor ya. Jadi kantor-kantor pengelola eksibisi ini. Jadi ruang pertama saya menempatkan tangga darurat, ruang loker, ruang arsip, kemudian ruang karyawan 10 staff, ruang eh, ini wakil manajer 2 dan manajer utama 1. Jadi ada 7 ruang termasuk dengan ini pintu menuju tangga darurat. Kalau untuk akses dari meeting room, ketika belok kiri dari tangga, kita belok lagi ke kiri atau ke area bawah point convention. Nah, di sini saya menempatkan 4 meeting room, 3 meeting room skala medium dan satu skala besar. Di sini juga saya menempatkan tangga darurat supaya orang yang dari meeting room ketika ada bahaya tidak jauh aksesnya ke pre-function, harus mengakses pre-function kan terlalu jauh, jadi saya menempatkan juga tangga darurat. Nah, untuk orang-orang kantor pengelola kalau mau meeting, saya naruh koridor juga di sebelah kiri ini supaya tidak ke area pre-function, bisa langsung mengakses dari koridor kiri. Kalau untuk ke area coworking, dari tangga kita belok kanan, kemudian belok kanan lagi ke kiri. Nah, di sini saya menempatkan 6 area coworking, jadi 6 kantor. Jadi 4 kantornya itu skala medium dan 2 kantor jika ada yang ingin skala besarnya itu. Dan jika ada yang ingin juga ke toilet, saya menempatkan di sebelah kanannya supaya tidak terlalu jauh untuk mengakses toilet.
Nah, lift yang dari lantai bawah ini mengakses ke dekat ke coworking. Jadi kalau dari lift ingin ke coworking belok kanan, kalau mau ke meeting room sama kantor belok kiri. Saya juga menempatkan tangga darurat di sini untuk eh, tangga darurat satu ini untuk orang-orang di area coworking, tangga darurat kedua untuk area meeting, tangga darurat tiga untuk area kantor. Untuk area atas void eksibisi, saya tidak menempatkan ruang, hanya atap saja, atap dari alderon dengan rangka baja. Kemudian untuk kolom-kolom titik-titik hitam ini merupakan tiang kolom untuk atap arsitektur China. Jadi untuk bagian bawahnya itu memakai beton, kemudian dipadukan dengan base plate. Di atas base plate-nya itu ditaruh habing ukuran 200 untuk si tiang arsitektur China-nya tersebut. Nah, untuk atap alurnya itu seperti ini ya. Atap bentang lebarnya itu folded plate atau bentang lipat. Untuk bentang lebarnya itu saya hanya taruh di eksibisi dan konvensi saja. Selebihnya dak beton dan atap alderon. Ini merupakan tampak dari depan. Tampak depan ini dari fasadnya ya, komposisi fasadnya itu saya menggunakan besi hollow dengan perforated metal yang berwarna dicat warna coklat tua kemerah-merahan. Ini untuk tampak kanan dari area stasiun. Ini untuk tampak kiri dari area atau utara. Ini area belakang, tampak belakang. Yang tengah ini merupakan eh, yang tengah area konvensi ini merupakan area loading dock. Jadi loading dock antara konvensi dan eksibisinya dipisah. Konvensi lebih kecil karena barang-barang yang dibutuhkan untuk area konvensi tidak sebanyak area eksibisi. Jadi hanya bisa kurang lebih menampung 2 truk saja untuk area konvensi dan 4 truk untuk mengakses konvensi dan 4 truk untuk loading dock eksibisi. Ini merupakan potongan dari area konvensinya saja, di mana yang di tengah ini merupakan atap udian atau arsitektur Tina Cadi. Ini memakai atap beton atau atap aspal dengan rangka Habim atau IWF, kemudian pakai reng baja juga. Nah, untuk folded plate-nya itu di sebelah kanan dan kiri ya yang merupakan area konvensi dan eksibisi. Dan ini kalau dari potongan terlihat seperti panggung. Jadi untuk area basementnya itu saya tidak taruh sekat, jadi bisa area cahaya juga bisa masuk dari gap rem si akses ke basementnya itu. Nah, ini untuk potongan B-nya, di mana yang sebelah kanan itu atap folded plate, dan ini yang di bawahnya itu ruang green room, yang atas meeting room, sebelah kirinya yang atas itu ruang office kantor, bawahnya itu drop off, loading dock. Nah, di bawahnya itu basement, dan ini sebelah kanan itu akses rem untuk motor. Jadi cukup sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.